Sambil piano aja terus main gak apa-apa. Cuma orang yang yakin yang akan melihat Tuhan. Cuma orang yang percaya yang akan ngalamin Tuhan. Cuma orang yang mengenal Tuhan yang bisa ngalamin Tuhan. Ada satu hal yang saya kepengen bagikan siang hari ini. Saya gak punya waktu yang banyak, tapi izinkan setiap pesan yang disampaikan, Roh Kudus akan berbicara lebih daripada apa yang saya bisa katakan. Boleh gak cuma piano aja yang main, sementara padnya bisa tenang dulu. Oke, piano aja dulu, padnya bisa tenang dulu, supaya pesannya lebih jelas. Ada sebuah prinsip yang saya hidupi, dikatakan seperti ini. Ketika kita mengerti prioritas, maka yang berkualitas akan datang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda mengerti, responi katakan amin. Karena cuma orang yang percaya yang akan melihat Tuhan. Amin. Kalau kita tahu prioritas, maka yang berkualitas itu akan datang. Saya lihat di sini banyak, saya mungkin panggilnya tante-tante kali ya. Dan ada beberapa teman-teman yang lain yang mungkin Anda pernah bikin namanya kue. Cake, istri saya seringkali bikin cake. Yang saya temukan ketika kita bikin cake, Anda salah untuk memasukkan urutan dalam langkah-langkah membuat sebuah kue, maka kue ini jadi apa? Jadi bantat, bener gak? Gak bisa mengembang dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Andre cerita karena Andre ini pengusaha bakery. Dia suatu kali pernah ikutan kelas, bahannya udah bener semua, bener ya Andre ya? Udah bener semua loh bahannya. Tapi karena salah untuk menata urutannya, jadi ada satu hal yang kurang dilakukan lebih lama. Harusnya itu katanya ngocok apanya, materinya harus sampai 2 menit ya. Jadi waktu itu kamu kecepatan gitu ya, atau terlalu lama mungkin, saya nggak tahu. Cuma gara-gara salah speed, salah urutan, kuenya nggak jadi enak. Hari ini kalau Anda mengerti tentang prioritas dalam kehidupan ini, maka hidup Anda akan berkualitas. Amin. Cuma orang yang ngerti prioritas, hidupnya akan berkualitas. Dan saya mau ngomong kayak gini, selama masih ada nafas, masih ada rencana Tuhan yang sanggup dinyatakan buat kita. Amin. Saya cuma percaya itu. Selama aku masih punya nafas, berarti masih ada kehendak dari Tuhan yang harus aku selesaikan untuk kemuliaan Tuhan. Ada sebuah kejadian yang menarik kalau kita ngomong tentang penyembahan di dalam Alkitab. Nah, kita akan lihat dulu Yohanes 12. Ini cerita yang sangat menarik karena cerita tentang wanita ini. Sampai Tuhan ngomong, apa yang wanita ini lakukan akan terus diingat sampai kapanpun juga. Ini orang yang luar biasa. Kita lihat Yohanes 12. Multimedia bisa bantu? Saya akan buka ayatnya. Saya akan bacakan dulu sambil nanti di multimedia bisa tampilkan Yohanes 12. Yesus diurapi di Betania. Wow, keren banget, ada yang berani mengurapi Yesus. Siapakah dia? 6 hari sebelum Paskah. Paskah adalah sebuah perayaan di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka merayakannya dinamakan Paskah. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berapa banyak di sini yang pernah mendengar cerita tentang Lazarus? Bisa angkat tangan gak? Yang pernah mendengar? Paling gak pernah dengar, sekolah minggu saya pernah ngajarin. Dan Lazarus itu rasanya bukan Sakeus.
Karena seringkali orang kebalik-balik antara Lazarus dan Zakheus. Karena us belakangnya sama semua. Dipikir Lazarus itu yang naik ke atas pohon yang tinggi. Bukan, itu Zakheus namanya. Lazarus itu yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ini menarik. Orang yang mati dibangkitkan hari itu ikutan makan. Maka ini yang membuat saya tertarik. Maka Maria ketika saudara-saudaranya Lazarus dan Marta itu saudaranya Maria. Ketika mereka lagi sibuk, ada yang sibuk makan, ada yang sibuk melayani. Saya lihat ini aneh, semuanya lagi pada sibuk dan apa yang Maria mau lakukan? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal apa yang murah? Yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saya ketika lihat apa yang Maria lakukan, ini sesuatu yang nggak wajar. Ada seorang wanita sementara saudaranya lagi sibuk melayani, tetapi dia sibuk untuk menangkap hatinya Tuhan. Gak kaget. Yang dia lakukan, dia kasih yang terbaik, bukan yang asal-asalan sama Tuhan. Ekspresi penyembahan yang Maria lakukan adalah dengan cara dia pecahkan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Kalau Alkitab nulis mahal harganya, itu benar-benar mahal harganya. Gak main-main. Gak cuma itu, dia pecahkan minyaknya, keluarkan minyaknya, dan dia seka. Dia, kalau bahasa yang sederhana, dia lap itu dengan rambutnya. Bagi seorang wanita, rambut itu adalah mahkota, benar gak? Hal yang berharga bagi seorang wanita. Istri saya kalau lagi mau pergi, kalau nata rambut, aduh ya Allah, ya Allah. Lama. Udah suruh make up, apalagi nata rambut, itu bisa lama. Dia mulai lakukan ini, oh nggak oke rasanya, diubah lagi gayanya dan setengah mati karena dia merasa rambut ini segala-galanya bagi seorang wanita. Ketika saya baca ayat ini, Maria itu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ekspresi penyembahan, dengar ini baik-baik. Ekspresi penyembahan itu lahir dari pengalaman orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Cuma orang yang punya pengalaman dengan Tuhan yang akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan cuma orang-orang yang bisa ngalamin Tuhan adalah orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak akan bisa ngalamin Tuhan. Bagaimana kita bisa ngalamin Tuhan kalau kita nggak percaya sama Tuhan? Saya ngelihat ada beberapa orang di tempat ini, radar keraguannya kuat banget. Ada orang di tempat ini seringkali meragukan Tuhan. Benar nggak ya Tuhan ini bisa kerja? Selama engkau meragukan Tuhan, nggak kaget Tuhan susah bekerja di hidup Anda. Karena engkau ragu sama Dia. Karena itu saya bagi. Ada sesuatu yang saya pelajari di sini ketika saya baca ayat ini. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan, itu tergantung pengalaman kita dengan Tuhan. Dan apa yang kita bisa alami dengan Tuhan, itu tergantung kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, kita mau lihat. Sampai Maria kok sampai bisa kasih persembahan yang terbaik dengan ekspresinya, dengan semua yang terbaik dia mau kasih buat Tuhan. Ada apa sih? Gini loh. Saya pelajari. Orang kalau mulutnya sering ngomong gosip sana sini dan keluar kata-katanya pahit,
Simple, itu karena hatinya penuh kepahitan. Kenapa hatimu bisa pahit? Karena engkau memang hidup dalam kepahitan. Ada masa lalu yang tidak terselesaikan. Itu membuat ketika engkau bersinggungan sama orang, engkau mudah pahit. Dan ketika engkau pahit, perkataanmu penuh dengan kepahitan. Yang luar biasanya kalau orang pahit itu gini, itu paling jago penginjilan kepahitan. Makanya di gereja seringkali ada namanya kumpulan sakit hati. Itu yang nginjil itu biasanya yang suka kepahitan. Nah, yang ketawa mungkin pernah ngalamin. Karena saya dulu kayak gitu. Saya pernah kecewa dengan apa yang terjadi dalam gereja saya. Sampai akhirnya saya nginjil kiri kanan. Bukan nginjilin tentang kebaikan Tuhan, tapi nginjil tentang kepahitan hidup saya. Dan Tuhan pulihkan saya dengan luar biasa. Demikian juga gini. Apa yang keluar dari kehidupan kita, itu tergantung dari apa yang pernah kita alami sebelumnya. Setuju gak? Saya tadi ngelihat ngamati. Ekspresi penyembahanmu itu tergantung pengalamanmu dengan Tuhan kok. Orang kelihatan. Kenapa tadi saya sebenarnya pengen ngomong sesuatu yang mungkin ini saya berdoa. Perkataan ini bisa membangkitkan kehidupan Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa kok tadi saya mau lompat-lompat ketika nyembah Tuhan? Simple. Karena saya menyembah Tuhan yang hidup. Karena saya menyembah Tuhan yang sangat baik. Saya masih punya kaki. Saya mau pakai kaki saya untuk meninggikan Tuhan. Saya masih punya tangan. Maaf, ada orang-orang di tempat ini yang ada punya keterbatasan. Mereka ada di sekitar kita yang kadang-kadang udah gak bisa ngangkat tangan. Karena mungkin udah mati separuh. Selama masih ada tangan yang bisa terangkat, kenapa gak kita angkat tangan kita buat Tuhan? Tanda kita percaya, tanda kita berserah. Alkitab menuliskan ada salah satu ekspresi tentang penyembahan. Itu namanya yadah. Yadah itu artinya mengangkat tangan, tanda berserah. Kenapa kita bisa berserah? Karena kita tahu, kita mengecap, kita melihat Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Cuma orang-orang yang ngalamin Tuhan yang bisa menyembah Tuhan. Kalau enggak, kita cuma bisa nyanyi. Nyanyian tanpa pengalaman dengan Tuhan, itu namanya kesia-siaan. Kelihatannya bernyanyi, tapi hati meragukan Tuhan. Matius 15 ngomong, percuma mereka beribadah, percuma mereka menyembah. Karena mereka bernyanyi, tapi hati mereka tidak ada kepada Tuhan. Makanya beda. Kalau cuma sekedar nyanyi, orang yang gak kenal Tuhan juga bisa nyanyi lagu yang kita nyanyikan kok. Karena gak ada namanya melodi yang lebih kudus dan melodi yang gak kudus, gak ada. Lirik yang gak ada. Saya ngelihat semua chord, semua musik itu sama, itu bahasa universal. Bisa dipakai untuk meninggikan Tuhan, bisa dipakai juga untuk menceritakan patah hati. Benar gak? Musiknya sama. Tapi yang membuat beda bukan musiknya, tetapi siapa yang menyembah. Yohanes 4:23 ngomong kayak gini. Tuhan, Bapa itu mencari penyembah bukan penyanyi. Dia mencari penyembah. Kenapa penyembah sampai dicari? Karena penyembah itu langka. Dan Maria salah satunya. Di zaman itu langka, ada orang yang berani kasih yang terbaik buat Tuhan. Doa saya sederhana dan doa kita semua. Biarlah di kota ini, di bangsa ini, Tuhan masih menemukan penyembah di tempat ini. Jadi saya berkata bahwa kenapa dia bisa kasih ini, karena dia ngalamin Tuhan. Nah, kita mau cek, apa sih yang dialami sama seorang Maria? Kita akan lihat Yohanes 11. Keren banget. Yohanes 11.
Ayat 1 dulu sebagai pendahulunya. Yohanes 11 ayat pertama. Ada sebuah kejadian yang tadi sebenarnya kita udah baca. Lazarus dibangkitkan. Kalau tadi kita udah melihat Lazarus yang makan bersama-sama dengan Yesus. Satu pasal sebelumnya, ternyata ada sebuah pengalaman yang tidak mudah yang dihadapi oleh seorang Maria. Ayat pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya siapa? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Maria ialah siapa? Ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Ternyata Maria udah pernah lakukan sebelumnya. Sebelum minyak narwastu, ada minyak mur yang dia pernah lakukan. Betapa dia ini luar biasa banget. Dia kasih semua yang terbaik buat Tuhan. Dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah siapa? Saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Dua orang yang sama-sama berdoa kepada Yesus. Dia kirim kabar. Di tempat ini ada dua orang yang sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tapi lihat. Doa siapakah yang menghasilkan perkenanan dan kemurahan Tuhan terjadi? Kita akan lihat. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, di situ dituliskan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau mau kembali di sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Kita akan loncat ke ayat 17. Kita akan loncat ke ayat 17. Singkat cerita, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus. Lazarus kenapa? Telah apa? 4 hari berbaring di mana? Di ranjangnya dia atau di dalam kubur? Dia di dalam kubur. Artinya dia udah mati. Udah 4 hari. Mana mungkin udah telat, gak mungkin. Saya merasa di tempatnya ada orang-orang berkata, mana mungkin Tuhan bisa tolong saya. Mana mungkin Tuhan bisa bebaskan saya. Mana mungkin Tuhan masih mengasihi saya. Mana mungkin. Tapi hari ini lihat. Ketika engkau menyembah dengan sepenuh hatimu, perkenanan Tuhan akan dinyatakan siang hari ini. Kita akan lihat. Maka ketika Yesus tiba, didapatnya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kita loncat ke 19. Ayat 19 mengatakan, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria. 2 orang itu telah dihibur, saudaranya telah hibur, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar, dengar ini baik-baik. Ketika Marta itu mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria ngapain? Tetapi Maria tinggal di rumah. Marta ketika dengar Yesus datang, wah, dia segera bergegas untuk mendapatkan Yesus. Ayat 21, itu menarik sekali. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti harusnya masalahku kan bisa kelar Tuhan. Tapi kok jadi gak gini ya Tuhan?
Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, terjadilah percakapan di sana. Saudaramu akan bangkit. Marta, saudaramu Lazarus itu bakal bangkit. Tapi Marta ketika dikasih tahu Yesus bahwa saudaranya bakal bangkit, Marta ini rada gak nyambung. Anda bisa lihat. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa Lazarus itu akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tapi gak sekarang bangkitnya. Itu kan nanti Yesus. Ada orang-orang di tempat ini yang maaf, sudah berkali-kali Tuhan ngomong bahwa Tuhan akan sembuhkan. Tapi setiap kali engkau berkata, mana mungkin, itu mungkin nanti lah. Itu mungkin orang lain deh, bukan aku. Kita akan loncat. Ada sesuatu yang sangat berbeda ketika seorang Maria itu datang dan berkata kepada Yesus. Dia punya pengalaman yang luar biasa. Ayat 28 kita akan loncat. Dan sesudah berkata demikian, sesudah Marta berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Maria tuh, guru pengen ketemu kamu. Ayat 29. Mendengar itu Maria segera ngapain? Bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Marta dan Maria, dua orang ini sama-sama ketika mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dua-duanya sama-sama mendapatkan Yesus. Anda lihat. Tapi kita akan lihat akhirnya berbeda banget. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria itu segera bangkit dan pergi keluar, mereka tuh mengikutinya. Semua katakan mereka mengikutinya. Sekali lagi katakan mereka mengikutinya. Waktu saya baca ini ada sesuatu yang aneh. Marta pergi mendapatkan Yesus, gak ada satupun orang yang ikut. Tapi kenapa Maria ketika mendapatkan Yesus, semua orang Yahudi ngikut Maria? Seorang penyembah, kalau engkau penyembah yang benar, engkau gak cuma berkenan kepada Allah, tapi engkau dihormati manusia. Saya hari ini belajar, orang yang menyembah Tuhan dengan benar, manusia pun akan respect sama Anda. Karena engkau berkenan kepada Allah, maka kita dihormati manusia. Beda ya? Marta pergi kepada Yesus, gak ada satupun yang ngikut Maria. Orang-orang mengikutinya. Keren. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria itu melihat dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia ini yang keren, ini yang keren. Dengar ini baik-baik, lihat ini baik-baik. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia gak langsung ngomong sama Yesus. Apa yang Maria lakukan? Tersungkurlah ia di depan kakinya. Baru dia berkata. Masih adakah di tempat ini orang-orang yang gak cuma minta-minta sama Tuhan, tetapi orang-orang yang sering tersungkur di bawah kaki Tuhan dan merasa terbatas tanpa Tuhan? Kalau memang masih ada di situ, imanmu iman yang besar dan Tuhan akan menjamah kehidupanmu. Kau akan membuat hati Tuhan tergerak. Tuhan paling gak tahan dengan orang-orang yang merasa terbatas tanpa Dia. Tuhan paling gak tahan. Setiap orang yang rindu akan Dia, Tuhan paling gak tahan. Karena dia menyebut dirinya Bapak. Bapak paling gak tahan kalau ada anaknya itu datang tersungkur dan kangen sama bapaknya. Dia paling gak tahan. Anak saya masih kecil, umur 1 tahun waktu itu. 5 hari saya pergi. Saya pulang rumah, saya buka pintu rumah saya di apartemen saya. Ketika dia melihat pintu dibuka, tahu dedinya datang, 5 hari gak ketemu. Dia dengan tertatih-tatih, mainannya disingkirkan.
Dia berjalan dengan tertati-tati karena belum bisa jalan dengan benar. Dia cuma datang sampai akhirnya dia datang ke tempat, ke kaki saya. Dan dia cuma angkat tangannya. Dia belum bisa ngomong, tapi saya tahu bahwa anak saya kangen sama saya. Bapak yang baik akan langsung angkat anaknya. Dia langsung kasih anak di bahunya dia. Itu yang saya lakukan siang itu. Ketika anak saya peluk di sini, saya nangis. Saya tahu Bapak pun di surga seperti itu buat kita. Cuma orang-orang yang merasa, Tuhan, aku perlu Engkau. Gak kaget kasih Tuhan akan memenuhimu siang hari ini. Kebaikan Tuhan akan berlimpah di hidupmu. Cuma orang-orang yang berani tersungkur yang akan melihat Tuhan bekerja. Kita akan lihat, dan kita akan selesai di sini. Tuhan, pesannya sama. Marta ngomong hal yang sama, tapi kita lihat sesuatu yang berbeda di sini. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati Tuhan. Pesannya sama nggak? Sama. Doanya sama, tapi respon Tuhan berbeda. Waktu Maria ngomong, waktu Marta ngomong, Yesus cuma ngomong-ngomong aja, tidak terjadi apapun juga. Tetapi ketika Maria yang ngomong, ayat 33, tercatat ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka apa? Maskulah hatinya. Hati Tuhan gak tahan. Dia sangat terharu. Ia sangat terharu ketika ada orang-orang yang mau menghampirinya dengan segenap hati. Tuhan gak bisa tahan. Gak bisa. Karena dia Bapa yang baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anaknya yang tunggal aja dikasih buat kita. Supaya kita yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Dia kasih semuanya. Tapi permasalahannya, hari-hari ini jarang ditemukan penyembah lagi. Jarang ada orang-orang yang mau tersungkur di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Bukan karena aku butuh Engkau, tapi aku rindu Engkau. Ketika keintiman itu hilang, maka kekuatanmu akan sirna. Ketika keintiman itu hilang, maka pengharapanmu juga akan sirna. Tetapi orang-orang yang melekat sama Tuhan, firman Tuhan ngomong kayak gini, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Cuma orang yang mencari Tuhan yang akan hidup. Saya akan segera selesaikan. Ia sangat terharu dan berkata ayat 34, di manakah dia yang kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangis. Maka apa? Menangislah Yesus ayat 35. Yesus sampai nangis, dia gak tahan. Dia gak sabar untuk mengangkatmu. Dia gak sabar untuk menolongmu. Cuma masih ada gak lutut yang mau berserah? Masih ada gak tangan yang terangkat dan masih percaya sama Tuhan? 36. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa di antara mereka berkata, kita langsung loncat aja. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah 4 hari. Bukankah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu dan lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, bukan suara yang pelan. Dia gak tahan untuk menolong kita. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yang gak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Apa yang kita berikan
apa yang kita persembahkan, itu tergantung dari apa yang kita pernah alami. Dan apa yang pernah kita alami, itu semuanya keluar dari apa yang kita hidupi. Kalau kita nggak punya keintiman dengan Tuhan, makanya kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, maka kita tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.